Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fa'idati wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal hasrata masuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-14. Makalah yang ke-14, qala Anas, Sayyidina Anas berkata, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khadimnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas itu orang yang selalu melayani, mengabdi kepada Rasulullah. Itu salah satu rahasia kenapa Sayyidina Anas itu hebat. Punya anak yang cukup banyak, umurnya panjang, dan anak-anaknya ini jadi orang-orang hebat semua, semuanya hafal Quran. Itu karena khidmah, ngabdi, melayani. Orang itu tidak cukup belajar, tidak cukup menerima ilmu, tapi juga butuh khidmah. Khidmah itu melayani. Melayani misalnya tempat ngaji disapu gitu sebelumnya. Terus apa lagi? Lampunya disiapkan, gitu. Kursinya ditata. Itu bagian dari khidmah. Naudzubillah, saya bukan minta untuk dilayani, itu hanya contoh saja. Saya dulu itu waktu masih mondok, dulu saya ketika sekolah itu pakai sandal, tapi pelajarannya pelajaran kitab begini. Saya dulu masih ingat suka nata sandalnya orang itu, teman-teman murid-murid itu dari satu kelas ke kelas yang lain. Saya tata ngadep ke sana gitu. Itu bagian dari khidmah. Banyak orang itu yang hebat karena khidmah, tapi syaratnya ikhlas. Sayyidina Anas ini jadi orang hebat, salah satu rahasianya khidmah. Saya tahu namanya Habib Abdul Qadir Ba'bud itu. Saya satu masa dulu ketika masih di Tarim itu, saya lihat dulu itu beliau ini, kata orang-orang yang mondok di sana, orangnya biasa. Cuma saya lihat, karena saya setiap Jumat itu sering ziarah ke Zambal bareng Habib Umar, Habib Ali Masyhur dan lain sebagainya. Itu yang bukakan pintu mobil Habib Umar, Habib Abdul Qadir. Yang bawa payung dari Zambal paling masuk pertama sampai ke ujung itu Habib Abdul Qadir. Itu khidmah. Coba lihat sekarang kayak apa itu. Itu bagian dari khidmah. Kadang-kadang orang pintar saja itu, ini bukan menggembosi orang untuk tidak belajar, untuk tidak mencari ilmu. Ilmu itu penting, tapi yang bisa ngangkat, bisa sampai cepat itu khidmah. Khidmah. Makanya jangan diremehkan orang-orang yang khidmah kepada para ulama itu. Kadang-kadang cuma bagian nyupir, tapi bisa jadi dia hebat loh. Bisa jadi dia hebat. Kalau yang sekarang lagi viral itu di medsos, ada namanya Gus Ikdam. Gus Ikdam itu dulu nyupir kiai-kiai begitu, nyupir orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dari keluarga pondok ketika Gus Ikdam ini mondok. Sekarang jamaahnya berapa? Ribuan. Makanya kata ulama, man khadama khudim. Orang yang berkhidmah maka dia akan dilayani. Iya. Masa saya harus tiap hari mempersiapkan sendiri di sini? Iya, itu bagian dari khidmah. Nanti saya sendiri nanti yang dapat semuanya itu. Alhamdulillah.
Tidak apa, tapi sesuai dengan kemampuannya sendiri. Seperti misalnya kalau kadang saya itu heran ngajar di satu kelas gitu, kadang kursi gurunya masih belum ada, kadang mejanya juga tidak ada, dicari gini kemana kok tidak ada mejanya, tidak tahu. Nah, itu berarti bagian dari khidmah yang masih belum terlaksana, itu namanya. Kadang masih kotor kelasnya. Khidmah itu penting, asal ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa. Tidak bisa memperoleh hal-hal yang luar biasa seperti Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini khidmahnya ini pol-polan sudah, tapi juga ikhlas. Akhirnya beliau jadi orang hebat itu. Umurnya 100 lebih. Orang yang paling kaya, anaknya hebat-hebat semua. Sebab apa? Khidmah, melayani, mengabdi. Ya itu kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misal kalau di zaman sekarang khidmah, ya misalnya yang punya kemampuan IT bisa buat edit begitu. Yang punya kemampuan untuk nulis bisa dengan nulis hasil ilmu yang didapatkan, itu bagian dari khidmah itu. Yang bisanya nyapu ya nyapu, bisanya mempersiapkan ini biar lampunya hidup, ya gimana gitu ya. Paham? Itu bagian dari khidmah. Banyak contohnya, banyak itu. Orang-orang khidmah itu contohnya banyak. Dulu ada santri itu mondok waktu masih kecil. Akhirnya sama kiainya itu karena masih kecil, masih belum disuruh ngaji, masih belum disuruh belajar. Akhirnya tiap hari dikasih tugas untuk nyapu halaman rumahnya kiai itu, di depan halaman rumah itu, karena ada pohon mangganya dulu beberapa ratus tahun yang lalu. Akhirnya pada suatu hari ada hujan lebat. Pada hujan lebat, ya namanya hujan lebat pasti lebih banyak daun yang jatuh. Dilihat sama kiai dari dalam rumah itu. Itu kok ada anak kecil hujan-hujan kok tetap di situ. Gitu. Hujan-hujan kok tetap di situ. Hanya dipanggil. Sini. Oh, ternyata itu santri yang kemarin dikasih tugas itu tetap tidak bergeming, tetap di situ. Kamu kenapa kok di situ hujan-hujan lebat? Ya karena memang ini tugas saya untuk di sini, untuk nyapu dan lain sebagainya. Akhirnya sudah kalau begitu coba buka mulut kamu, diludahi sama gurunya itu, sama kiainya. Sudah kamu pulang, enggak usah mondok. Yang nanggung ilmunya saya. Sudah pulang. Sesuai dengan keinginannya gurunya itu, pulang. Singkat cerita, setelah ini santri dewasa, punya santri dengan pondok yang cukup besar, santrinya dibuat. Sebab apa? Khidmah. Kalau dulu itu lebih berat ujiannya, lebih dulu tuh berat. Kalau santri sekarang, masya Allah, ada yang berat sama sekali. Dulu itu ada juga santri itu. Dulu kan enggak seperti sekarang enaknya mondok itu. Berangkat ke pondok, bawa beras banyak, bawa macam-macam, karena dulu kan masak sendiri. Sekarang kan enggak masak sendiri. Nyampe ke rumah gurunya, kiainya, udah kamu sekarang ke kamar, ini bawa ke rumah saya semuanya, beras, gula, macam-macam. Sudah kamu. Nanti dulu tuh nurut ya, taat itu. Enggak terlalu banyak mikir gitu. Kalau disuruh sama gurunya itu enggak terlalu banyak mikir. Sudah. Ini gimana nanti? Pokoknya bismillah gitu. Jadi hebat-hebat semua itu. Kayaknya dulu itu santri itu mondoknya enggak lama-lama, tapi banyak jadi orang besar semua. Di antaranya karena taatnya kepada guru dan karena khidmahnya kepada guru. Lihat sendiri kalau udah percaya, orang yang khidmah itu hebat-hebat semua. Bisa dipastikan walaupun dia orang-orang biasa. Bisa jadi orangnya kaya, bisa jadi orangnya itu pokoknya hebat-hebat semua. Lebih dia juga mau ngaji walaupun sedikit-sedikit. Jadi orang hebat itu. Pengaruhnya besar.
Nah, ini membahas tentang khadimu Rasulillah, yang menjadi khadimnya Rasulullah. Siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Anas? Innal ardha tunadi kulla yawmin bi asyri kalimat. Bumi ini setiap hari menyeru dengan 10 kalimat. Tiap hari bumi ini bisa ngomong. Seandainya kita itu bisa mendengar, bumi ini tiap hari ini memberikan pengumuman woro-woro dengan 10 kalimat. Wa taqulu, bumi ini berkata, bumi yang mana? Bumi yang kita tempati sekarang ini, karena bumi itu ada 7. Yang pertama, ya bena Adam, tas'a ala dhuhri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu berjalan di atas punggungku, tapi nanti tempat kembalimu di dalam perutku. Kita kan berjalan di atas bumi, tapi nanti tempat kembali kita di perut bumi. Perlu untuk kita renungkan hal seperti itu. Sehebat apapun orang berjalan di atas bumi, tetap nanti kembalinya di perut bumi. Jangan sampai kita menyombongkan diri, karena rumah kita yang sesungguhnya adalah di atas gundukan tanah. Rumah kita semuanya sama. Wa tabki, mana tadi? Wa ta'si ala dhuhri wa tu'adzabu fi batni. Kamu ini maksiat kepada Allah di atas punggungku, tapi ingat nanti kamu itu disiksa di dalam perutku. Bumi itu yang ngomong begitu, tiap hari begitu. Yang ketiga, wa tadhaku ala dhuhri wa tabki fi batni. Kamu tertawa di atas punggungku, tapi ingat nanti kamu menangis di dalam perutku. Itu tertawa berarti tertawa yang tidak bagus, tertawa yang ada sisi negatif. Karena tidak semua tertawa itu buruk. Tertawa misalnya untuk menghibur orang, untuk menyenangkan orang, tidak mentertawakan orang lain dan lain sebagainya, maka itu adalah tertawa yang positif. Ini adalah tertawa yang negatif. Kamu tertawa di atas punggungku, tapi nanti kamu bisa menangis di dalam perutku. Dan yang paling tidak dianjurkan untuk banyak tertawa yang negatif adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Kalau ada orang alim itu tertawa dengan tertawa yang terbahak-bahak, yang tidak ada nilai sisi positifnya, maka setiap dia tertawa itu dia mengeluarkan ilmu yang dia punya, melepeh istilahnya itu. Kayak orang makan kemudian ada yang keluar, itu apa namanya? Muntah. Ya bukan muntah sih. Ya, pokoknya begitu. Kalau ada orang alim, ini resikonya jadi orang alim. Tapi di sisi yang lain juga banyak positifnya. Kalau ada orang alim ketawa terbahak-bahak yang tidak ada nilai sisi positifnya, maka dengan dia sekali ketawa, satu kali terbahak-bahak akan keluar ilmu yang dia miliki. Nah, ini nanti akan ada bab berikutnya, bab makalah yang berikutnya, 10 bahaya orang yang tertawa. Insyaallah nanti makalah yang ke-15, tidak saya jelaskan sekarang. Apa kata bumi? Kamu tertawa di atas punggungku, tapi nanti kamu akan menangis di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhuhri wa tahzanu fi batni. Kamu bersenang-senang di atas punggungku, dan kamu nanti akan bersedih di dalam perutku. Ini berarti bersenang-senang yang tidak bagus. Karena bersenang-senang itu juga ada yang bagus. Farah itu ada 4 makna. Farah yang pertama bisa diartikan sombong. Contohnya di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang senang-senang, bergembira, tapi dalam artian sombong. Ini tidak bagus. Jadi farah itu kadang-kadang
artinya sangat negatif, yaitu sombong, al-bator. Yang kedua, farah itu bisa diartikan ridho, rela, kerelaan hati. Dikuatkan ayat di dalam Al-Quran, kullu hizbim bima ladihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan, mereka ridho terhadap apa yang ada pada diri mereka. Setiap kelompok itu pasti membanggakan kelompoknya sendiri-sendiri. Yang ketiga, as-surur, berarti senang secara alami, normal, orang senang itu. As-surur bermakna as-surur. Di dalam Al-Quran disebutkan farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka semuanya itu senang dengan apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka dari anugerahnya Allah. Dan yang keempat, artinya farah itu adalah ladzatul qalbi, lezatnya hati, binaili ma yashtahi, dengan memperoleh apa-apa yang diinginkan. Misalnya senang dengan keberanian seseorang, senang dengan kenikmatan dari Allah, senang dengan musibah yang menimpa kepada musuhnya. Itu namanya ladzatul qalbi. Itu ada 4 arti dari farah. Saya ulang kembali, kata bumi apa? Kamu senang-senang di atas punggungku dan kamu bersedih di dalam perutku. Yang keberapa? Sekarang yang keempat. Yang kelima, wa tajma'ul mala ala dhuhri wa tandamu fi batni. Kamu mengumpulkan harta di atas punggungku dan nanti kamu menyesal di dalam perutku. Nah, berarti di sini mengumpulkan harta yang tidak ada tujuan yang baik. Mengumpulkan harta hanya untuk bangga-banggaan, mengumpulkan harta hanya untuk berfoya-foya, mengumpulkan harta hanya untuk bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nyakiti orang, untuk berbuat dolim, untuk berbuat hal-hal yang negatif. Jika ada orang seperti itu, apa kata bumi? Kamu tiap hari mengumpulkan harta di atas punggungku, ingat nanti kamu menyesal di dalam perutku. Tapi kalau mengumpulkan hartanya untuk hal-hal yang positif, ya tidak menyesal di dalam perut bumi. Yang berikutnya, wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Kamu makan haram di atas punggungku dan ingat nanti kamu akan dimakan oleh cacing di dalam perutku. Dimakan apa? Cacing. Itu bagi yang memakan barang haram. Yang memakan barang halal, ya enggak. Karena orang nanti di dalam kubur itu, kalau dia memakan barang yang haram atau dia banyak maksiatnya, habis semua jasadnya. Di antara orang yang tidak dimakan oleh ulat dan sejenisnya, di antaranya adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang banyak istiqomah, banyak baca sholawat. Wah, kok bisa? Orang istiqomah banyak baca sholawat itu diamankan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, siksa api neraka ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada hanya sekedar dimakan oleh ulat. Diamankan dari siksa neraka saja bisa, apalagi cuma sekedar tidak dimakan oleh ulat. Itu. Makanya ya harta itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang banyak tapi dengan usaha yang sedikit. Biasanya banyak penipuan-penipuan itu. Cuma dengan menyetorkan ini dan itu nanti dapat sekian juta, dapat sekian puluh juta. Hati-hati, khawatir yang dimakan adalah barang-barang yang haram. Dulu waktu mbah saya meninggal, saya dapat cerita itu kan gali kubur-kubur yang dekat dengan keluarga saya. Setelah digali, di bawahnya itu ada salah satu
jasad yang masih utuh. Masih utuh, kafannya masih utuh, bahkan kayu-kayunya itu masih utuh. Kan biasanya ada kayunya itu. Itu berarti orang-orang hebat dulu itu. Saya sampai pernah tanya ke salah satu orang yang walaupun bukan kiai, tapi kita bisa ngambil hikmah dari siapapun. Dia itu punya kegelisahan. Kenapa ya sekarang ustadz-ustadz, kiai-kiai, tokoh-tokoh itu kok pengaruhnya ke orang lain itu kok sedikit? Dijawab enteng sama orang ini. Ya kalau orang-orang dulu kemana-mana bawa tasbih, tapi kalau orang sekarang kemana-mana bawa HP katanya. Ya masuk akal juga. Ketika HP-nya digunakan untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak digunakan untuk buka kitab, tidak digunakan untuk lihat ceramah-ceramah dari para ulama dan sebagainya. Ya wajar kalau pengaruhnya ulama-ulama dulu dengan ulama sekarang itu tidak sama. Nah, makanya di sini bumi itu menyeru, kamu tiap hari makan haram di atas punggungku, dan ingat nanti kamu akan dimakan oleh cacing di dalam perutku. Yang berikutnya, kalimat yang berikutnya, wa takhtalu ala dhahri wa tadillu fi batni. Kamu sombong di atas punggungku, menyombongkan diri, tapi ingat nanti kamu akan hina di dalam perutku, akan direndahkan oleh Allah di dalam perut bumi. Makanya kata Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu, rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang sombong, dia akan direndahkan, dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang menjatuhkan orang sombong itu, sangat gampang sekali. Terkait dengan sombong, ada pesan dari Rasulullah, wa iyyaka wa isbalal izar, fa inna isbalal izar minal makhilah. Takutlah kamu untuk memanjangkan sarung, artinya memakai sarung di bawah mata kaki, karena sesungguhnya memanjangkan sarung itu bagian dari kesombongan. Makanya saya sangat setuju dengan sebagian orang yang ketika memakai sarung itu di atas mata kaki. Walaupun sebenarnya yang menjadi titik berat, kenapa tidak diperbolehkan memakai sarung di bawah mata kaki, karena unsur sombong. Jadi sebenarnya kalau tidak sombong pun itu tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya untuk berhati-hati untuk menghindari hadis ini, maka lebih bagusnya memakai sarung di atas mata kaki dan tidak ada niatan sombong. Itu jauh lebih bagus. Karena memang itu dua hadis yang beda. Satunya tidak disebutkan niatan sombong. Pokok di atas, di bawah mata kaki, fahuwa finnar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Tapi ada hadis yang lain yang menjelaskan alasannya karena sombong. Ya, kita untuk menghindari dua hadis yang seakan-akan bertentangan ini, alangkah lebih bagusnya, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Alangkah lebih bagusnya memakai sarung di atas mata kaki dan tidak ada niatan untuk sombong. Saya lihat ulama-ulama yang ada di Tarim itu pakaiannya seperti itu, di atas mata kaki semua, termasuk pakai gamis, pakai jubah, pakai sarung di atas mata kaki. Tapi tetap kita jangan menyalahkan orang yang pakai sarung di bawah mata kaki kalau dia memang niatnya tidak sombong, karena itu juga ada dalilnya begitu. Tapi kalau kelompok sebelah ini seakan-akan pakai satu dalil saja, seakan-akan seandainya orang itu memakai sarung di bawah mata kaki itu sudah otomatis sudah dicap semuanya salah. Padahal itu dua hadis yang berbeda yang harus digabungkan jadi satu. Wala yuhibbuhu Allah, dan Allah tidak mencintai dengan cara seperti itu, memanjangkan sarung tidak dicintai sama Allah. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Kalau ada orang yang mencela kita, menghina kita dengan sesuatu yang memang ada pada diri kita, maka jangan kita balik mencela dia. Walaupun sesuatu itu memang ada pada dirinya dia, jangan. Kata Rasulullah, jangan.
Walaupun kenyataannya kita memang dicela dan kita memang ada sesuatu yang dicela itu pada diri kita, jangan balik mencela walaupun yang dicela itu juga ada pada dirinya dia. Jangan, kata Rasulullah. Wada'hu, biarkan. Yakunu wabaluhu alaihi, dia akan mendapatkan bencana sendiri tanpa kita harus membalas. Biarkan saja, jangan dibalas. Wa ajruhu laka, dan kamu akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mencela, walaupun kita dicela, kita akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan kecelakaan tanpa kita harus membalas. Wala tasubbanna ahadan, dan jangan mencela siapapun, jangan. Kemudian kalimat yang berikutnya, yang keberapa? 8. Wa tamshi ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni wa tamshi masruran. Kamu berjalan dalam keadaan bersenang-senang di atas punggungku, nanti kamu bersedih di dalam perutku. Kemudian yang berikutnya, wa tamshi fi nuri syamsi wal qamari wassiraji ala dhahri wa taqa'u fi dhulumati fi batni. Kamu berjalan disinari oleh matahari dan rembulan dan lampu-lampu di atas punggungku, tapi nanti kamu di dalam perutku dalam kegelapan. Ini semuanya konotasinya negatif semua. Maksudnya orang walaupun berjalan di atas bumi, disinari matahari, disinari rembulan, disinari lampu-lampu, tapi kalau berjalannya menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, datang ke seorang yang soleh, ke orang ulama, ke masjid, ya tidak masuk dalam seruan bumi ini. Ini yang murni tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya cuma jalan terus, healing, rekreasi, yang tujuannya tidak ada yang bagus. Maka ingat, kamu di atas bumi memang terang benderang, tapi nanti di dalam perutku kamu akan merasa dalam kegelapan. Wa tamshi alal majami'i ala dhahri wa taqa'u wahidan fi batni. Ini seruan yang ke-10 dari bumi. Kamu berjalan di atas punggungku, mendatangi perkumpulan-perkumpulan manusia. Berarti ini perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada nilai positifnya. Kalau perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu, bagus. Majelis zikir, bagus. Perkumpulan haul, bagus. Tahlilan, istighosahan, maulid nabi dan sebagainya, bagus. Ini perkumpulan-perkumpulan yang tidak jelas begitu. Perkumpulan majelis ghibah, majelis apa gitu. Apa kata bumi? Kamu di atas punggungku mendatangi perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok manusia di atas punggungku, tapi nanti kamu sendirian di dalam perutku. Tapi kalau yang didatangi adalah orang-orang soleh, tidak sendirian dia, akan ditolong sama orang-orang soleh. Kalau dia yang didatangi adalah para ulama, dia tidak sendirian di dalam kubur, di dalam perut bumi dia tidak sendirian, tapi nanti akan mendapatkan syafaat daripada para ulama. Apalagi yang didatangi adalah Rasulullah dengan mendatangi majlis-majlisnya yang di dalamnya disebutkan sirah-sirah beliau, syama'il beliau, memperbanyak membaca salat kepada beliau. Tidak mungkin sendirian di dalam perut bumi, dia akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 10 pesan dari Sayyidina Anas. Tidak tahu ini apa Sayyidina Anas ini mendengar sendiri atau bagaimana. Intinya tiap hari bumi itu menyeru seperti itu. Cuma kita tidak mendengar. Yang mendengar itu mungkin seandainya jin itu mendengar mungkin ketawa-ketawa itu. Bumi tiap hari ngasih pengumuman seperti itu, orang kok gaya betul itu di atas bumi. Sombong betul itu di atas bumi. Padahal bumi tiap hari ngasih pengumuman begitu. Mungkin seandainya hewan ini bisa mendengar, mungkin tertawa-tawa, menertawakan kita sebagai manusia. Sok-sokan itu manusia itu. Nanti juga bakal sendiri di dalam bumi. Nanti dia bakal sedih di dalam bumi. Nanti juga bakal disiksa di dalam bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan insya Allah nanti makalah yang
15 ya. Makalah yang ke-15 ini menjelaskan tentang orang yang banyak tertawa dia akan mendapatkan 10 akibat. Di antaranya yang pertama, yamutu qalbuhu, hatinya akan mati. Dan ikuti pada pertemuan yang akan datang. Bahayanya orang yang banyak tertawa. Wallahu a'lam bishawab.